Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Riastasari Arafah dari kelas 1D Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis dhaif atau hadis maudhu. Hadis maudhu secara etimologi yaitu berasal dari isim maf'ul, yang suatu objek berasal dari kata wadu'a yang artinya digugurkan, ditinggalkan atau dibuat-buat. Sedangkan hadis maudhu secara terminologi atau secara istilah yaitu wal mukhtalaqul mawsu'u al-maksdubu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kedustaan yang direkayasa atau dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis maudhu yaitu seorang pendusta membuat hadis tanpa adanya sanad yang sampai kepada Rasulullah. Jadi seorang pendusta ini menyampaikan hadis bahwa hadis tersebut dari Rasulullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan hadis tersebut. Nah, cara kita mengetahui hadis maudhu yaitu apabila terdapat seorang perawi yang sudah dikenal kedustaannya dalam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada jalur lain selain dari pendusta tersebut. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan hadis menjadi maudhu atau hadis menjadi dhaif. Yang pertama itu sanadnya gugur atau sanadnya terputus. Sanad di sini adalah jalur yang sampai kepada matan atau rangkaian perawi yang dapat menghubungkan kepada matan hadis, yaitu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua ada yang dapat menyebabkan hadis menjadi maudhu, yaitu seorang perawinya cacat atau tercela. Ada beberapa macam yang tergolong dalam hadis dhaif atau hadis maudhu. Di antaranya ada hadis makruh, hadis mu'allaq, hadis mudallas, hadis munqati, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Di sini saya akan lebih memperjelas apa itu hadis munqati. Hadis munqati secara bahasa yaitu berasal dari kata qata'a yang artinya terputus. Sedangkan munqati yaitu sesuatu yang terputus. Hadis munqati secara istilah yaitu terdapat perbedaan di kalangan para ulama hadis. Yaitu yang pertama, sebagian ulama hadis berpendapat bahwa hadis munqati yaitu di dalam sanadnya terdapat salah seorang perawi yang gugur sebelum sahabat dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari salah seorang perawi secara berturut-turut. Dan pengertian ini itu merupakan pendapat yang paling unggul. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati yaitu hadis yang tidak sambung sanadnya. Hadis ini merupakan pendapat dari Al-Khatib, terus dari Ibnu Abdul Bar dan lain hadis munqati. Adapun contoh dari hadis munqati ini yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi idza dakhala masjid qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba fadlik, yang artinya ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah dan serta salam kepada Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ketika beliau keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta kesejahteraan selalu terlimpah kepada Rasulullah. Beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, mari kita telaah hadis tersebut. Dari riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Abu Muawiyah, dari Al-Laitsi, dari Abdillah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu menurut hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu dari Abu Bakar bin Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Abu Muawiyah, dari Al-Laitsi, dari Abdillah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Zahra, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua jalur sanad tersebut kita bisa melihat bahwa Siti Fatimah bin Hasan mendapatkan riwayat dari neneknya, yaitu Siti Fatimah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di antara cucu dan nenek tersebut tidak pernah hidup dalam masa yang sama. Artinya
riwayat tersebut terdapat satu orang rawi yang gugur atau terputus, sehingga hadis tersebut dinamakan hadis munqati'. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih pengamalan dalam mengamalkan hadis dhaif atau hadis maudhu'. Yang pertama yaitu pendapat Al-Arabi, pendapat Bukhari dan Muslim. Mereka itu berpendapat bahwa tidak boleh mengamalkan hadis maudhu' atau hadis dhaif secara mutlak. Sedangkan menurut Abu Dawud sama Ibnu Ahmad yaitu boleh. Dan yang ketiga boleh dalam hal mau'izah, tarhib dan targhib. Dan dalam menyampaikan hadis dhaif atau hadis maudhu' itu terdapat dua perbedaan. Yang pertama yaitu boleh menyampaikan hadis maudhu' atau hadis dhaif dalam perkara-perkara tertentu, contohnya untuk menasihati orang atau untuk menakuti orang-orang. Yang kedua yaitu tidak boleh, dalam artian tidak boleh yaitu apabila menjelaskan akidah, terus hukum-hukum syara dan yang berkaitan dengan akidah. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.